warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bu Selvi akan menjelaskan tentang rumus if and dan if or. Jadi ini gabungan dari rumus if dan and, selanjutnya juga if dan or. Kemarin kita sudah mempelajari tentang rumus and dan or saja, ya kan? Tapi sekarang kita gabung dengan rumus if. Misalnya di sini Bu Selvi punya data calon pegawai PT Happy tahap 1. Datanya sebagai berikut. Di sini ada lulusan S1, D3, D1 dan sebagainya. Kemudian di sini ada nilai tesnya, di mana keterangan atau syaratnya calon pegawai dinyatakan lolos jika dia merupakan lulusan S1 dan nilainya lebih besar dari 80. Jika tidak memenuhi syarat, maka gagal. Ya. Jadi kita tinggal masukkan aja rumusnya gimana. Pertama kita harus tulis dulu sama dengan, jangan lupa. Kemudian if, buka kurung, karena ini dan, jadi kita rumusnya pakai and. Dan ingat, kalau and itu harus kedua-duanya benar, baru dia akan lolos, ya kan? Jadi harus S1 dan lebih dari 80 nilainya. Ingat yang kemarin, kalau N kedua-duanya harus benar, ya. Kemudian kita masukkan syaratnya, di mana untuk C3 di sini itu sama dengan, ingat untuk penulisan yang ada hurufnya, misalnya kayak lolos, gagal, di sini S1, kita harus gunakan tanda petik ya, di awal dan di akhir kata. Di sini S1. Kemudian untuk syarat yang kedua yaitu nilainya. Kita klik untuk sel nilai di sini, berarti D3 lebih besar dari 80. Nggak ada sama dengannya ya. Oke, kemudian kalau benar kita masukkan, kalau benar dia lolos. Nih, kemudian nih kita value if false-nya, kalau tidak memenuhi syarat maka gagal. Gitu ya, jangan lupa tutup kurung. Hasilnya untuk yang pertama lolos. Coba kita cek. Oh, dia benar lulusan S1. Kemudian nilai tesnya 81, berarti kan lebih dari 80. Oke, kita cek lagi. Nah, ternyata yang lolos itu ini. Ini ya yang lolos. Kemudian coba kita lihat, ini benar semua ya, kedua-duanya benar. Coba kita lihat yang ini. Ini S1, terus kemudian nilainya 80. Kenapa kok gagal? Iya, karena di sini syaratnya nilainya lebih besar dari 80, bukan lebih besar sama dengan. Jadi 80 nggak ikut. Dihitungnya mulai dari 81 ke atas. Tuh ya. Di sini nilainya 81 memenuhi syarat, tapi di sini D3 tidak memenuhi syarat, maka nggak lolos ya. Ini S1 memenuhi syarat, yang ini cuman yang nilainya tidak memenuhi syarat, maka gagal. Oke? Ingat, kalau N, rumus N kedua-duanya itu harus benar. Oke, Bu Safi lanjut ke if or. Soalnya masih sama, tentang calon pegawai PT Happy tahap 1, tapi kita akan lihat perbedaannya nanti di mana. Kita tuliskan dulu rumusnya, kita masukkan rumus if, kemudian buka kurung. Kalau tadi kita menggunakan and, selanjutnya ini kita menggunakan or, atau ya, dengan syarat lulusannya S1, kita tuliskan sama seperti tadi. Kemudian atau nilainya
nilai tesnya itu lebih besar dari 80. Ini logical testnya. Kemudian kalau benar itu lolos, kalau tidak memenuhi syarat atau salah berarti gagal. Oke, gitu ya. Sorry, ini kurang tutup kurung tanda petik. Oke, yang ini sama lolos. Ingat, kalau atau berarti salah satu aja memenuhi, dia pasti memenuhi syarat. Coba kita cek. Nah, di sini akan banyak lolosnya daripada yang tadi. Di sini hanya 3, ya kan? Coba kita cek di sini. Oh, di sini dia kedua-duanya. Bener, ya kan? Kemudian yang ini. Oh, ininya nggak memenuhi syarat nilainya, tapi lulusannya memenuhi syarat. Ini lulusannya nggak memenuhi syarat, tapi nilainya memenuhi syarat. Gitu ya. Ini kedua-duanya memenuhi syarat. Kemudian yang ini berarti lulusan atau nilai? Lulusannya yang memenuhi syarat. Kalau ini yang kedua-duanya. Kemudian D1-nya tidak memenuhi syarat, tapi nilainya memenuhi syarat. Jadi dia tetap dianggapnya lolos. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau misalnya yang rumus OR salah satu aja memenuhi syarat, itu sudah benar dia. Seperti konsep kita yang minggu lalu, gitu ya. Oke, semoga bisa dipahamin untuk rumus if and dan if or-nya. Kemudian kalian kerjakan latihan ini di Excel ya. Jadi nanti ada 2, di sheet 1 kalian gunakan rumus if and. Syaratnya jika nilai A itu lebih besar dari 80 dan nilai B lebih besar dari 75, maka dia lulus. Jika tidak memenuhi syarat, maka remedi, gitu ya. Kemudian di sheet 2 sama tabelnya, kemudian syaratnya juga sama, tapi menggunakan rumus if or. Nah, selanjutnya Bu Safi minta di sheet 3, jangan di sheet 3. Di masing-masing sheet 1 dan sheet 2, kalian berikan analisis seperti Bu Safi tadi ini. Kasih keterangan kenapa dia lolos. Kemudian yang di sini juga kenapa alasannya, gitu ya. Jadi setiap sheet nanti ada keterangan atau argumen dari kalian. Baik, terima kasih. Itu saja yang Bu Safi sampaikan. Selanjutnya nanti tugasnya dikumpulkan di e-learning. Semoga bermanfaat, selamat belajar, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.